ada instruksi sejak RPJMN dari Pak Prabowo tahun 2025 sampai 2029 yang singkatnya menginstruksikan bahwa menginginkan sekali peran industri asuransi ini bisa terlibat banyak dalam peningkatan perekonomian negara. Bagaimana Anda melihat hal ini di tengah kendala kita yang juga masih menghadapi minimnya literasi asuransi? Yes, betul. Kalau dari kami pelaku industri justru ini kita menyambut baik ya. Kan artinya ini akan sejalan nantinya dengan support pemerintah. Kalau sekarang ini kan rasio antara aset dengan PDB itu antara 4-5% lah kira-kira ya. Kalau instruksinya Pak Presiden sekitar 10% sekian gitu kalau nggak salah. Karena artinya double itu kenaikannya Mbak. Nah dengan kenaikan double itu ya tentunya sejalan dengan pertumbuhan asuransi, which is memang itu yang memang kita mau. Tapi memang artinya harapan kami instruksi itu nanti akan dijalanin dengan turunan regulasi-regulasi yang bisa membantu pertumbuhan asuransi. Contoh misalnya ya, kalau di SPT individu, Mbak Saf kan pernah lihat tuh zakat berapa, itu pengurang pajak gitu ya. Misalnya kalau asuransi juga ditaruh di SPT misalnya, sebagai faktor pengurang pajak itu kan akan menjadi appealing buat masyarakat ya, atau penghapusan pajak di pendapatan hasil asuransi unit link misalnya, nah, itu juga menjadi sesuatu yang akan menjadi menarik buat masyarakat. Jadi pada intinya dengan instruksi Presiden tersebut kami gembira ya, tinggal memang harapan kami adalah ada regulasi-regulasi yang akhirnya memang bisa membuat apa yang menjadi cita-cita pemerintah tadi bisa tercapai. Oke, dan asuransi juga memiliki salah satu kendala yang juga menjadi meresahkan bagi industri rumah sakit kesehatan karena adanya inflasi biaya kesehatan. Nah, bagaimana menghadapi hal ini? Padahal kalau dilihat asuransi kesehatan, asuransi campuran kesehatan tadi, gabungan kesehatan tadi malah memiliki demand yang paling besar sebenarnya kan? Betul. Jadi betul. Bahkan menurut Mercer itu tahun ini kemungkinan inflasinya mencapai 19%. Wow. Sementara 3 tahun terakhir itu 13%. Dan yang paling penting, kalau saya nggak salah catatan ini, inflasi nasional itu 1,57%. Coba bandingin 13 against 1,57. Berarti kan memang kenaikannya tinggi ya, inflasi medis ya. Nah, kembali sebetulnya bagaimana kita menyikapi ini sih, ya. Pastinya ada strategi-strategi yang kami sendiri di Takaful Keluarga sudah menjalankan dan memang cukup bisa mengontrol resiko klaim. Salah satu contohnya adalah pricing yang tepat ya. Bagaimana kita melihat angka inflasi dengan klaim histori si lembaga yang memang mengajukan asuransi ke kita, sehingga menjadi perhitungan yang nanti kalau dia akan klaim di tahun 2025 ya udah sesuai nih sama kenaikan inflasi ya. Ada lagi sebetulnya strategi-strategi yang sedang kami persiapkan ya, yang insya Allah kami percaya juga akan jalan dengan baik sebetulnya ya. Tapi yang terpenting industri sebenarnya udah aware. Tadi kan saya bilang kalau ada asuransi syariah, tadi kan ada pertanyaan kalau asuransi syariah banyak apakah kompetisi atau bukan gitu ya. Sebenarnya ini salah satu good thing karena kita banyak temannya di asosiasi ya, banyak asuransi syariah gitu ya. Kita sekarang sepakat kita membuat satu solusi yang untuk menekan klaim kesehatan ini. Bukan menekan, mengontrol sebetulnya ya. Salah satu contohnya adalah kita udah ketemu dengan asosiasi-asosiasi rumah sakit swasta untuk menentukan clinical pathway setiap diagnosa. Yang dimana diharapkan dari setiap diagnosa itu tidak terjadi overtreatment. Karena somehow kebetulan setelah COVID ini, salah satu contoh aja ya, ada beberapa rumah sakit yang prosedurnya masih seolah-olah ada pemeriksaan COVID gitu, padahal COVID sendiri udah reda, dari SOP-nya belum dihapus ya. Kalau buat asuransi kan itu menjadi beban sebetulnya, beban biaya ya. Jadi yang gitu-gitu tuh yang memang dengan adanya clinical pathway yang disetujui antara rumah sakit dengan asuransi, yaitu harapannya bisa mengontrol klaim dengan lebih baik. Oke. Ya. Kita juga tahu OJK baru akan mengeluarkan penyesuaian terkait aturan polis kesehatan. Mungkin ada catatan atau tambahan Pak yang bisa diberikan untuk menjadi fokus juga terkait asuransi jiwa kesehatan, asuransi jiwa syariah. Catatan tambahannya, kalau boleh jujur nggak ada ya. Kenapa? Karena tadi ya peraturan itu dikeluarkan sudah konsultasi sama kami.
Dan setiap action plan yang kita mau lakukan untuk mengontrol klaim kesehatan pun kita memang rajin diskusi sama OJK. Jadi memang semuanya itu sudah dilakukan dengan komunikasi yang intens dan baik. Bahkan ada satu lagi yang saya belum sebutkan tadi, inisiatifnya adalah yang namanya database sharing, di mana histori klaim individu maupun perusahaan itu nanti disentralisasi sehingga setiap asuransi itu bisa ngecek orang ini klaim historinya seperti apa, kesehatannya seperti apa, perusahaan ini seperti apa gitu. Tapi dan itu pun kita konsultasi ketat sama OJK ya secara intens. Tapi memang ada beberapa hal yang belum kita sekarang masih dalam proses karena ada pelindungan data peserta itu yang memang masih kita menjadi concern. Jadi kita juga lagi diskusi sama OJK gimana caranya supaya tidak melanggar itu, tapi asuransi di satu sisi bisa mendapatkan benefit dari database itu. Selain literasi ya Pak, apa yang juga menjadi tantangan terbesar untuk bisa perusahaan menciptakan produk-produk proteksi baru? Karena kalau kita berbicara literasi, ini masalah sudah sejak dari dulu gitu. Tapi peluangnya satu sisi, kita memiliki ratusan juta masyarakat Indonesia yang mungkin belum terjangkau. Saya ingin lihat perspektif Bapak, peluangnya apa dan tantangannya apa di luar literasi? Kalau ngomongin Indonesia itu, yang jadi masalah sebenarnya negaranya luas banget. Kalau mau punya agen di setiap pulau, mau punya kantor di setiap pulau, agar seluruh masyarakat Indonesia terjangkau, itu biayanya besar sekali. Jadi itu bisa kita anggap sebagai tantangan sebetulnya. Ya, tapi kan memang 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi sangat pesat ya. Jadi kita bisa melihat peluang sebetulnya dari situ bahwa tantangan dengan luas pulau Indonesia yang besar dan terpecah-pecah menjadi pulau-pulau itu sebenarnya bisa kita overcome dengan digital asuransi tadi. Ya, sudah banyak yang mulai, Mbak Saf. Kalau kita lihat datanya, tahun lalu itu sebenarnya yang namanya jalur distribusi digital dan affinity itu menyumbang 25% dari kontribusi asuransi syariah. Jadi ya saya melihatnya sebenarnya digital yang merupakan menjadi masa depan. Makanya asuransi takaful pun juga mempersiapkan hal itu.